Kami dari kelompok Alium akan sharing mengenai kesehatan mental. Saya Nafisya Putri sebagai moderator bersama dengan ke-15 teman saya. Yang pertama ada alasan kenapa kelompok kita memilih topik itu akan dijabarkan oleh Adibah. Ya, terima kasih moderator. Jadi, kenapa kita tingginya permasalahan kesehatan mental Indonesia pada tahun 2018 ada lebih dari 19 juta remaja di atas usia 15 tahun yang mengalami gangguan emosional. Ditambah lagi, ada lebih dari 12 juta remaja di 15 tahun yang mengalami gangguan depresi. Di samping itu, menurut survei yang dilakukan oleh Litbangkes pada tahun 2016, ada sekiranya rata-rata 5 orang kasus bunuh diri setiap harinya. Nah, itulah yang mendasari kenapa kita pilih tema ini. Oke, baik. Terima kasih ya Diba tentang penjabarannya. Dan selanjutnya ada pengertian kesehatan mental yang akan dijabarkan oleh Maritsal. Pada Maritsal dipersilahkan. Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin kita merasa tentram dan tenang, sehingga kita dapat menangani segala tekanan yang terjadi kepada kita, sehingga kita dapat bekerja secara produktif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih atas penjabarannya. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab. Nah, yang pertama akan dijabarkan oleh Fafa. Kepada Fafa, dipersilahkan. Faktor yang pertama yaitu kurangnya pendidikan sejak dini di tengah masyarakat daerah. Itu. Oke, silakan yang akan menyebutkan faktor keduanya. Saya yang akan menyebutkan faktor penyebabnya. Selanjutnya itu faktor penyebab kedua adalah banyaknya tekanan dari lingkungan sekitar. Contoh, kita ditekan oleh orang tua untuk selalu belajar dan harus mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi jelek, kita malah semakin ditekan, semakin disalahkan. Jadi kesehatan mental pun baik. Selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk faktor penyebab yang ketiga, silakan. Sevi. Yang ketiga, secara umum ditimbulkan karena kurangnya pemahaman masyarakat setempat dan juga masih melekatnya nilai budaya di masyarakat sekitar. Jadi, gangguan kesehatan mental dianggap sebagai hal yang tabu. Sehingga terkadang apabila ada orang yang memiliki gangguan kesehatan mental, itu perkembangan untuk sembuhnya itu menjadi terhambat karena masyarakat sekitar, karena omongan masyarakat. Udah. Oke, baik. Terima kasih. Dan yang selanjutnya untuk pembicara keempat dipersilahkan. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengidentifikasi beberapa kelainan mental. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas akibat-akibat jika kesehatan mental terganggu. Nah, yang pertama, silahkan. Oke, jadi akibat jika kesehatan mental terganggu adalah dapat menimbulkan pemikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, dan bisa juga membuat menarik diri dari orang-orang dalam kegiatan sosial sehari-hari. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nah, yang selanjutnya
Akibat jika kesehatan mental terganggu, silakan yang mau sharing-sharing. Yang selanjutnya, akibat dari kesehatan mental terganggu adalah gangguan mental dapat menyebabkan komplikasi serius, baik pada fisik, emosi, maupun perilaku. Ya, terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Kemudian ada lagi yang mau sharing-sharing tentang akibat jika kesehatan mental terganggu. Dipersilakan. Oke, yang ketiga, selain itu, akibat kesehatan mental terganggu adalah mengalami perubahan suasana hati secara drastis yang menyebabkan masalah dalam berhubungan dengan orang lain. Oke, untuk yang terakhir, akibat jika kesehatan mental terganggu, dipersilahkan yang mau sharing. Nah, untuk yang terakhir, akibat dari kesehatan mental jika terganggu, efek sampingnya dapat menyebabkan depresi karena tekanan atau stres yang berkepanjangan dan akhirnya bisa menyebabkan kasus bunuh diri. Terima kasih. Sama-sama. Untuk topik terakhir yang akan kita bawakan yaitu tips mencegah gangguan kesehatan mental. Silakan untuk teman-teman yang mau sharing mengenai topik yang terakhir ini, dipersilakan. Baik, untuk tips yang pertama yaitu dengan olahraga. Dengan olahraga, tubuh akan melepaskan endorfin yang membantu menyingkirkan stres dan meningkatkan suasana hati kamu. Oke, untuk tips yang kedua, ada yang mau sharing? Untuk tips yang kedua, yaitu memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Oke. Untuk tips yang ketiga dan keempat, kalau ada yang mau sharing, saya persilahkan. Tips yang ketiga dari saya adalah melakukan hobi, karena dengan melakukan hobi, pikiran kita bisa jadi lebih senang dan lebih tenang. Terima kasih. Oke, baik. Buat ini ada tips yang terakhir. Ada yang mau menyampaikan? Persilahkan. Untuk tips yang terakhir, selain melakukan hobi, kita juga bisa membuat rutinitas sehingga kita bisa memiliki pengalihan yang positif dari stres yang kita alami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, sekarang itu kita beralih ke kesimpulan. Apa sih yang bisa diambil dari kesimpulan Zoom meeting kita hari ini? Iya, baik. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah dibagikan oleh teman-teman sekalian adalah pada umumnya kesehatan mental adalah hal yang wajib dan seharusnya dimiliki dari setiap kita. Karena dengan mental yang baik, kita bisa menjalankan apa saja yang bisa kita lakukan di setiap harinya tanpa ada penghalang. Mungkin itu kesimpulan dari materi yang disampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Susan. Baik. Dan ada pesan juga, jadi pesan buat kita semua, kita harus saling menghargai satu sama lain dengan segala perbedaan. Itu mungkin pesan buat kita semua. Oke, terima kasih atas tambahannya. Baik, untuk saat ini ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Cukup, aku rasa udah Zoom meeting ini akan saya tutup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan sharing-sharing mengenai kesehatan mental ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang menyinggung suatu pihak. Tujuan kami di sini murni hanya untuk sharing-sharing mengenai kesehatan mental. Oke, sekian dan terima kasih. Dan bye-bye.
Bye-bye. Kelar. Teman-teman.